Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Rabu 27 Oktober tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah sejak semula, mereka itu juga ditentukan sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Bersiap dengan Pantas. Saudara-saudari terkasih, perikop dalam Injil kita hari ini
berbicara tentang siapa yang akan diselamatkan. Dari bacaan Injil hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, tidak banyak orang yang memikirkan tentang keselamatan setelah kehidupan di dunia. Masih banyak orang yang sangat yakin bahwa besok saya masih hidup, maka tidak pernah ada persiapan untuk kemungkinan meninggal dunia. Maka hidupnya hari ini pun menjadi hidup yang tidak siap untuk jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil. Atau mungkin ada begitu banyak orang yang tidak percaya adanya hidup setelah kematian. Orang menjadi kehilangan makna terdalam dari hidup di dunia ini. Orang menjadi merasa dirinya hidup sendiri, berasal dari diri sendiri, dan menuju kepada kematian. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai orang yang beriman, semoga setiap saat sadar dan siap jika Dia yang kita rindukan datang menjemput. Hal yang kedua yang dapat kita renungkan adalah keselamatan kita sepenuhnya merupakan rahmat dari Allah. Namun demikian, cara dan hidup kita juga akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Pertanyaannya saat ini, apakah cara dan hidup kita sudah mencerminkan perjuangan untuk mendapat keselamatan? Atau jangan-jangan karena sudah merasa yakin akan selamat, kemudian kita justru hidup seenaknya. Maka ketika pintu hendak ditutup, kita baru berteriak minta untuk masuk. Kesiapan kita ikut menentukan apakah kita masuk sebelum pintu ditutup atau kita bagian dari yang masih di luar pintu. Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah tidak ada jaminan pasti bahwa yang sudah lama ikut makan minum bersama pasti akan lebih dahulu masuk dalam perjamuan abadi. Seringkali, karena merasa sudah lama menjadi orang Kristen, maka kita punya hak untuk masuk yang pertama. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus justru mengingatkan kita bahwa orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Artinya, orang yang tidak mengenal Allah pun yang berasal dari mana saja punya kesempatan yang sama. Sekali lagi, pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita yang sudah lama menjadi orang Kristen tetap hidup sebagai orang Kristen dengan segala keutamaannya? Atau justru kita menolak rahmat itu dengan sikap-sikap yang tidak pantas? Saudara-saudari terkasih, jaminan utama keselamatan bukan soal lama atau sebentarnya menjadi orang Kristen, tetapi bagaimana kita mau dan mampu menerima rahmat keselamatan yang telah ditawarkan kepada kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami agar kami mampu hidup sesuai dengan rahmat iman yang telah kami dapat daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.